bapak-bapak yang terhormat, kajian kita pada pagi ini, ya kan? Berhati-hatilah dengan bisikan iblis dan tentaranya yang bernama syaitan dan tagut. Jadi tentara iblis itu syaitan dan tagut. Tagut itu apa? Manusia yang telah berubah sifatnya menjadi iblis dan dia menjauhkan manusia yang taat untuk tidak lagi menjadi taat. Tagut itu bisa mobil, tagut itu bisa kebun sawit, tagut itu bisa istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita pagi ini kembali setelah dimatikannya tadi malam. Berarti sampai detik ini saya dan jamaah belum sampai ajalnya. Karena ajal kita belum sampai, berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah. Mungkin semenjak jam 3, setengah 4, jam 4 tadi kita telah beribadah kepada Allah melalui salat sunat wudu, salat sunat tahajud, salat sunat hajat, dan salat sunat witir. Sebentar ini kita sudah selesai pula melaksanakan salat wajib subuh secara berjamaah. Semoga kegiatan kita ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setelah kita puji Allah itu, kita bersalawat pula kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan Nabi itu nanti, tentunya di dalam surga. Amin ya Allah. Untuk di dunia ini bapak-bapak, rasanya tidak mungkin kita bertemu dengan Nabi itu, karena beliau sudah meninggal lebih kurang 1437 tahun. Jaraknya beliau meninggal dengan kita, karena umurnya hanya diberi oleh Allah 61 tahun dengan Masehi, 63 tahun kalau dengan Hijriah. Jadi kalau ada suami ibu sudah berumur 63 meninggal dia, jangan diratapi, karena pas meninggalnya seumur Rasulullah pada zamannya. Kalau dia meninggal ingin diganti lagi, lah sampai idah ganti lagi. Nan mati itu jangan diratoi, karena orang tua 63 telah mati yo. Apalagi saya sudah berusia 71 tahun. Sudah berapa lebihnya dari Nabi? Sudah patut meninggal. Tapi kenapa belum meninggal aja maaf?
Ustaz, kami doakan Ustaz umur panjang, badan sehat. Nyoba makan nasi kapau. Makin bapak. Iya kan? Maka dengan itu gizi saya bertambah, darah saya stabil, pikiran saya tidak kesana kesini, karena selalu berdialog dengan jamaah seperti ini. Dan saya tidak ada sakit hati, dan saya tidak ada rasa iri. Kenapa? Karena dikelilingi oleh jamaah yang taat beragama. Itu mungkin belum juga saya meninggal sampai detik ini. Kalau saya bertanya, boleh tidak Pak? Boleh. Ada tidak Bapak yang menyumpahi saya dalam hati? Tidak ada kan? Saya yakin jamaah masjid ini mendoakan saya. Ya Allah, sampai juga Ustaz ini nanti kesini lagi. Saya yakin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kajian kita pada pagi ini, ya kan? Berhati-hatilah dengan bisikan iblis dan tentaranya yang bernama syaitan dan tagut. Jadi tentara iblis itu syaitan dan takut. Takut itu apa? Manusia yang telah berubah sifatnya menjadi iblis, dan dia menjauhkan manusia yang taat untuk tidak lagi menjadi taat. Takut itu bisa mobil, takut itu bisa kebun sawit, takut itu bisa istri kita. Ya, kalau kita masih tetap memanen sawit, ya kan? Ketika orang azan, ya kan? Apakah kita salah atau betul? Fa'idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Maka apabila telah diseru engkau untuk salat, tinggalkan kegiatan. Setelah engkau selesai salat, baru diikuti kegiatan kembali. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati faqad. Apabila ada panggilan untuk salat, biar Jumat dia salat wajib 5 waktu ini, maka bersegeralah kamu tinggalkan segala kesibukan jual beli. Di kampung sampai sekarang Pak, kan kalau di kampung saya tidak ada sawit, karena mungkin kalau ditanam juga tidak sesuai udaranya. Sebab satu-satu tanah dan udara di suatu kampung itu berbeda. Bapak kalau pergi jalan-jalan ke Solo, semenjak dari Aye Batumbuk sampai ke Lahan Panjang, kemudian Iliran Gumanti, Lembah Gumanti, itu yang ada di sana itu bawah. Karena tanahnya kaum muslimin yang terhormat subur ditanami bawah. Tidak bisa kulimanyi, tidak bisa sawit. Ada yang bisa di sana lagi teh, kebun teh seluas-luas mata memantau. Ya kan? Jadi di kampung saya ada sawah. Ada juga orang yang masih membajak sekarang secara tradisional. Apa itu? Di muka binatang yang bernama kerbau yang mengendalikan di belakang manusia. Kadang-kadang jadi kerbau dari orang. Pintar kerbau itu. Bagaimana pintarnya Pak Ustaz? Ketika orang sholat turah memulai membajak sawah semenjak pagi sampai zuhur. Ketika zuhur itu muazzin mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kerbau itu berdiri Pak. Tidak melo baca istirahat ya.
Bertanyalah orang di belakang tadi, kenapa kamu berdiri? Dan terdengar ada orang zanji. Itu kata kerbau itu. Ya kan? Lain kece orang menengah. Kesalahan orang. Saya tidak salah karena saya kerbau. Kamu itu manusia, salah dulu. Saya tidak akan ditanya nanti di akhirat perkara salah. Sedang baju saya pun tidak disuruh. Apalagi salah. Kamu istirahat dulu, bersuci, berwudu, salat. Saya bisa makan rumput, saya bisa istirahat. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, benar tidak yang dikatakan kerbau tadi atau salah? Benar, tapi orang ini tidak mau. Sawah sedikit lagi yang tinggal ini, terus saja tambahnya saya tidak salah. Ada yang sama saya jadi macam kerbau. Kadang-kadang pintar kerbau dari manusia. Diingatkannya orang salah, orang itu yang tidak mau. Ini apa yang dicintainya untuk mengurus dunia itu, melalaikan dia beribadah, itu namanya takut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan kejahatan ke dalam hati manusia itu dua. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Jadi manusia ini Pak bisa berubah menjadi syaitan, bisa berubah menjadi takut. Hati-hatilah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah setan itu dapat izin dari Allah mengganggu kita? Ini masalahnya. Dia dapat izin dari Allah. Malah izinnya luar biasa. Ketika dia tidak mau memberi hormat kepada Adam, dia terusir. Fakhruj, keluarlah engkau dari surga ini. Ya kan? Engkau itu makhluk terkutuk. Apakah cemas iblis keluar dari surga? Tidak. Kenapa tidak? Dia sudah 6.000 tahun di dalam surga. Sudah 6.000 tahun. Masuk neraka dia nanti gak apa-apa lagi. Yang masalah kita ini, umur pendek masuk surga belum pernah, nanti masuk neraka. Saya yakin bapak-bapak yang dulu ini tidak ada yang akan sampai 150 tahun. Yakin kan? Ya kan? Kenapa? Sekarang orang bapak-bapak umur 28, 27 sudah ada yang stroke, sudah ada yang sakit gula. Itu umurnya masih muda. Jadi kita sekarang ini 100 tahun saja mungkin banyak tidak akan sampai. Ya kan? Umur kita pendek, dosa banyak, masuk neraka. Iblis tidak apa-apa, dia sudah masuk surga 6.000 tahun. Ya Allah, saya turun dari surga ini, tapi beri saya umur panjang. Bukan umur panjang saja, iblis itu diberi oleh Allah, Pak, sehat. Ada rumah sakit di sini awalnya boros. Salah saya tidak. Apa namanya? Tak boros. Iya. Kalau Bapak ada teman yang sedang sakit di sana, Bapak berkunjung dan Ibu melihat teman sakit tadi. Karena melihat teman sakit ini disuruh oleh Allah, oleh Nabi, wa iyadatul marid, melihat orang sakit. Ketika Bapak berkunjung di sana, kan ada perawat, berbisik saja kepada perawat itu, Bu, ada enggak iblis dirawat di sini? Iya.
perawat itu akan melongo ya. Karena memang nggak ada pasiennya iblis. Jadi iblis itu tak pernah sakit dan tidak tua-tua, tidak mati menjelang kiamat. Maka dia sangat bernafsu, sangat bersemangat mengganggu kita. Maka untuk itu ibu-ibu dan bapak-bapak, segala kegiatan kita harus kita berlindung kepada Allah. Yang sangat populer itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada bacaan satu lagi, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala bisikan kejahatan iblis dan setan. Berlindung saya kepada Engkau dari segala kejahatan ini. U'izuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak, bagaimana hebatnya iblis itu, Pak? Ya kan, mengganggu kita. Bapak salat tahajud di rumah bapak sendiri, yang tahu hanya Allah, jam 3 malam. Tapi ketika bapak berdoa, mulut bapak tak bicara, cuma hati. Apa kata bapak dalam hati? Ya Allah, adakah orang yang setaat saya ini di ujung batu ini? Dalam hati saja. Itu hebatnya ini. Apa penyakit? Namanya itu memuji diri sendiri. Itu namanya ujub. Apa namanya? Ujub. Nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada teman, nggak ada menantu, ditikar sajadah di rumah sendiri. Tapi ada keluar dari hati bapak. Ada nggak orang yang setaat saya ini ya Allah? Setiap malam saya salat tahajud. Kalau ada di hati bapak terukir itu, minta ampunlah kembali kepada Allah. Ya, kita salat malam itu yang membangunkan kita Allah, yang memberi kita tenaga Allah. Allah yang menggerakkan. Maka jangan dibanggakan ibadah kita ini. Ya. Dia Joni, ya kan? Jangan dibangga-bangga. Saya bergerak GSSSD di Riau. Itu tinggal. Belum ada di sini selain dari saya. Ya kan? Ini bapak, itu salah. Nah, ada nilai ibadah kita. Ya kan? Itu tidak apa-apa juga dengan mulut, dengan hati saja timbul sombong itu. Maka Allah akan menghukum kita. Iya kan? Apa itu hebatnya iblis? Di masjid ini ada juga ada. Betua mengaji langsung kesana di tonggak lalu. Daripada ustaz mantang kaji awal lalu lewat teratian. Iya kan? Begitu hebatnya iblis. Nyeduluh di rumah matoa itu. Benar tak hebatnya? Hebat. Tapi bisa kita mengalahkan dia, insya Allah. Dengan apa? Minta bantu kepada Allah. Ini ada contoh, Pak. Di Rokan ini ada tak orang buru babi? Ada. Jadi kaum muslimin, para jemaah, anjing itu buru babi itu Pak, larinya kencang. Kenapa? Kakinya 4 dan kakinya 4 itu didesain untuk lari. Kalau kita manusia, walaupun kita atlet lari cepat, ya kan? Kira-kira bisa nggak kita mengalahkan anjing itu? Nah, kalau dicoba kaki sampai lari tambah parah. Ya kan? Dan siapa? Tapi bagaimana caranya mengalahkan anjing itu? Kita pesan kepada tuannya, abang,
ya saya akan baju lari dengan anjing abang ini. Tidak mungkin saya menang. Tapi ketika saya mulai nanti didahului lagi saya oleh anjing ini, abang panggil dia ya. Mulai lomba. Hampir kalah kita dipanggil oleh tuannya. Lupa. Ya kan? Kalau kini lah model-model namanya kok Rambo. Iya kan? Ada kembali ke belakang, maka orang tadi akan menang. Jadi yang mengizinkan iblis menggoda kita Allah. Yang punya dunia ini Allah. Yang menciptakan segala yang kita cintai Allah. Yang akan bisa menolong kita Allah. Itu sebabnya kita harus minta tolong kepada Allah melawan iblis ini. Kenapa kita tak bisa menang sendirian? Pertama, dia tua dari kita. Jadi pengalamannya banyak. Iya kan? Ilmunya banyak, dia udah tua, dia senior. Iya kan? Yang kedua, dia tidak pernah kaum muslimin para jemaah yang terhormat minta bantuan kepada siapapun, hanya dia minta umur panjang dan tidak sakit. Itu kepada Allah. Jadi setiap kegiatan Pak, kita kalau di masjid kan ada apa-apa, kotak infak. Kalau di Padang itu biasanya sekali seminggu dibuka kotak infak itu, ya kan? Kalau kita pengurus masjid membuka kotak infak itu bersama-sama apa? Coba di Padang ada terjadi Pak, membuka kotak infak, seorang ada yang sudah keluar. Pada infak itu yang orang untuk kesejahteraan masjid hanya sehari. Hanya kajian dan hijau dan tadi dan isu dan ini. Kau masuk neraka kali itu sama dakwah seorang saja. Ya kan? Iblis itu berbisik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin tidak begitu apa. Ketika manusia itu lupa mengingat Allah, dibisikkan. Wah sekali gua jadi bandara masjid yang bisa juga masjid bandara anak tertoleh. Ketika gini gua biasa jadi nama. Itu di Padang sudah ada yang masuk penjara itu Pak, pengurus masjid memakai uang masjid. Iya. Apa itu hebatnya iblis. Kemudian kalau kita duduk ini Pak, ayat duduklah seperti ini, majelis taklim, ya kan, majelis pengajian, jangan syukur duduk itu sampai mana. Kalau duduk itu berdua itu sampai mana, masa gaya yang Pak, nyobakian daerah dari Allah, akhirnya berzina. Api dia sampai duduk. Coba Pak kalau duduk aja orang mengalih ikan pasti apa hanyia. Kalau duduk aja orang mengalih parfum harum. Kalau duduk aja ulama bertambah ilmu. Kalau duduk apa jauh pejabat apa langsung pejabat. Sekarang botol itu tidak tahu kawan dan bupati macam. Ya, kawan apa rancak mencari Allah. Bupati pasti mati, gubernur mati, camat mati, ustaz mati, presiden. Kalau Allah tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah inilah yang kita cari untuk teman akrab kita, jangan yang lain. Ya kan? Jabatan-jabatan dunia ini paling-paling 2 periode Pak. Tuh yang menolak memilih apa? Ada kawan ingin 3 tahun dia nak. Ya. Tapi kalau kita jadi kekasih Allah,
kita disayangi oleh Allah seperti Rasulullah, maka semuanya akan lancar. Nah, satu. Yang kedua, untuk melawan bisikan iblis, bekerja dengan ikhlas. Ya. Jadi Ustaz seperti saya ini Pak, jangan dianggo honor. Iya kan? Misalnya saya diundang ke Rokan Ulu ini, saya tanya ke Haji Joni, barang mau dia ke honor, itu tidak ikhlas. Iya kan? Atau meletakkan tarif. Saya dipanggil ke sana, mau nggak bayar saya gitu? Itu tidak ikhlas lagi. Jadi iblis ini mudah memelesetkan kita. Ada lagi, sudah besar honor dikasih, hanya menjalankan proposal loh. Kami bangun itu, kami bangun itu, kami bangun itu, hanya lelang sorban loh. Ini sorban sudah 15 tahun saya pakai. Siapa yang mau pakai ini 15 juta aja? Iko selatinya 150 aja Pak, yang mau juta. Apakah ikhlas orang yang seperti ini? Kalau tidak ikhlas beramal apa saja, tidak akan jadi pahala. Ya kan? Ini ibu-ibu mengurus suami harus ikhlas. Bapak-bapak menafkahi istri harus ikhlas. Suami ibu pekerja berat, dia tukang timbang sawit, kemudian dia pulang ke rumah, abinya air putih 3 gandeng. Bu, ya bang, boleh anak bang, kopi setengah ya. Abi ibu kayaknya, tu ada dispenser, sudah ada Bali, ada pakai ayamnya, sini ada kopi ginseng, ada kopi luwak, boleh salah seorang warna menangi baca, itu tidak ikhlas. Bikinkan dulu suami itu air minum. Anak yang nangis itu biasa karena dia kecil. Setelah anak itu dewasa, dia tak nangis lagi. Ya. Jadi urus suami kita itu lahir batin. Jangankan kita, ibu-ibu, jangankan kita, istri Fir'aun, siapa namanya? Siti Aisyah, suaminya kafir kejam, tapi diurusnya setiap hari. Masalah kewajiban ibu rumah tangga. Kalau dia mau masak, dipanggilnya suaminya, David, ya, iyo kecek Firman, apa sampai nangkalama hari kini dah boleh membuat aja. Ibu boleh cerita ke suami. Iya kan? Setiap akan memasak ditanya suaminya dulu. Iya. Itu suaminya kafir dan kejam lagi. Jadi dia urus suaminya itu dengan ikhlas. Akibatnya apa? Dia dibikinkan oleh Allah rumah tercantik di surga di samping Allah. Jadi Bapak Ibu nanti masuk surga ada rumah tercantik, Bapak lihat itu rumah Ibu Aisyah. Nah, ini kalau ikhlas. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghindarkan diri kita jangan terseret ke sana sini oleh iblis, banyaklah dalam hidup ini berbaik sangka. Jangan cepat berburuk sangka. Misalnya Bapak berkunjung ke rumah teman, ya kan? Rumah itu sangat bagus. Bapak lihat sekeliling, di mana pekiti de kelera kamu ko saranca ko na rumah.
Ambo tahu nanya tukang timbang sawit rumah rancak aja. Tunggu zakat. Ya, kalau apa rumah teman bagus, mobilnya bagus, baca Masya Allah, ini kehendak Engkau ya Allah. Tabarakallah, berilah berkah kepadanya. Ya kan? Jangan ada di kepala ini negatif thinking. Yang akan diperbanyak positif thinking. Ayo. Jadi kalau kita berbalik sangka dalam hidup Bapak, lapang nagari Godawa. Kalau semua berbuat sangko, lapang nagari sapi di Godawa. Ya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Padahal kaum muslimin negeri itu lapang, tempat berusaha ada. Karena pikiran yang sempit, kerap kali berburuk sangka, maka kita sendiri yang susah. Bahasa Minangnya, langkah sapi alam terkuat sulit bertinggal bakalaka badan di sisi orang banyak. Sama jurukui kiambang dan teri. Ditabang angin sehingga kemudian tidak punya karakter, tidak punya ketetapan pendirian. Jadi iblis tidak akan pernah dengan tentaranya istirahat mengganggu kita. Ustaz diganggu, buya diganggu, kiai diganggu, habaib diganggu, tuan guru diganggu, imam diganggu, makmum diganggu. Ya, semua kita ini diganggu. Jadi pertama berlindung kepada Allah. Yang kedua bekerja dengan ikhlas. Yang ketiga banyaklah berbaik sangka. Itulah tausiah subuh kita pada pagi ini. Saya doakan jamaah sehat selalu. Masjidnya indah, bagus, asri dan bersih. Kita saling memaafkan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah kepada manusia kita saling bermaafkan. Tapi manusia terbaik sudah memaafkan sebelum orang yang bersalah minta maaf kepadanya. Karena dia meniru sifat Allah Maha Pengampun. Salah kepada Allah kita minta ampun, kepada manusia kita saling memaafkan. Kalau ada menurut Bapak dan Ibu yang saya baca semenjak tadi yang salah kepada seluruh jamaah, saya mohon dimaafkan. Dimaafkan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada yang bersalah. Nanti kalau seketik tadi lah gua maafkan. Tidak apa-apa. Itu tandanya kita tidak ada apa namanya kegiatan. Kalau seperti saya tidur tidak jadi ceramah. Tapi kalau jamaah tidur itu biasa saja karena dia begitu, tidak ada kegiatan, mendengar aja. Iya, iya ikhlas. Nah, subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tu nampak boleh cekok di mana letak jalan Katalua, dake pasar Padang Luar, sungai tanam di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya jadi. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah bola pe apa ibu juati nak suci jemukon nyanyi. Nah pula malai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.